Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi Fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha was-sirr al-mustawda'i fiha salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mulia, di hari Jumat, setelah kita sama-sama membaca doa, kita teruskan kajian tafsir kita. Dan hari ini kita sampai pada pelajaran ke-6, di mana pelajaran pertama dahului seluruh aktivitasmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kedua akhiri semua perbuatan baikmu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketiga, syukurilah segala nikmat yang Allah berikan pada anda. Dan keempat, ketiga tadi mensyukuri nikmat. Keempat, apabila tertimpa musibah katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pertemuan terakhir kemarin, pelajaran kelima, jangan pernah mengandalkan kemampuan dirimu, tapi selalu memohon kepada Allah. Dan apabila anda sukses, tercapai apa yang anda inginkan, katakanlah wa ma taufiqi illa billah. Semua itu adalah anugerah Allah. Yang akan kita kaji hari ini adalah pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6, Allah ajarkan, Allah bimbing pada kita dalam Al-Quran. Apabila semua orang meninggalkan engkau, semua orang tidak lagi mau membantu atau menolong anda, saat itu katakanlah hasbi Allah, cukup bagiku Allah membelaku. Ayat yang saya baca tadi adalah akhir dari surat At-Taubah. Akhir dari surat At-Taubah, ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka semua berpaling darimu, ya sayyidul wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau semua tidak lagi menerima dakwamu dan semua orang meninggalkan kamu, maka katakanlah faqul hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak Tuhan yang layak dan bisa disembah hanya kecuali Allah, alaihi tawakkal, hanya kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia Allah pemilik al-arsy al-azim yang agung. Saya ingin berhenti pada ayat sebelumnya supaya kita kemudian masuk kepada ayat ini, dan kelak kita akan bahas bagaimana supaya kita selalu mengandalkan bahwa Allah penolong kita, supaya kita tidak sibuk dengan yang lain. Ayat ini 129 surat Taubah, 128-nya adalah ayat yang berkaitan mengenai bagaimana rahmat Rasulullah dan cintanya Rasul terhadap umat ini.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menjelaskan begitu besar dan dahsyatnya rahmat Rasulullah dan cintanya kepada umat ini, sehingga semua yang menimpa mereka umat ini menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Begitu beliau sangat rauf terhadap umat semuanya, dan apalagi khususnya terhadap kaum mukminin, bil mukminina raufun rahim. Setelah ayat itu langsung fa in tawallau. Ayat yang terakhir ini ingin menunjukkan bahwa ayat sebelumnya rahmat Rasulullah begitu agung untuk umat ini, begitu sangat-sangat mencintai, bukan berarti Rasulullah sangat membutuhkan umat dan tergantung kepada umat, memerlukan bantuan umat, dan kalau tidak berbelas kasih umat akan meninggalkan. Bukan karena itu ayat ini kemudian menjelaskan bahwa kalau umat ini semua berpaling dari beliau, maka Allah mendidik beliau sayyidil wujud, fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Kalau mereka berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah. Dan ayat-ayat semacam ini dalam Al-Quran, saya akan lewat dulu beberapa ayat, banyak sekali yang menjelaskan kepada beliau Sayyidil Wujudi Muhammad, dan itu pelajaran untuk seluruh pengikutnya kaum mukminin, bahwa apabila semua orang meninggalkan engkau, apabila semua orang tidak lagi mau membantu kita dan semua meninggalkan, maka jangan pernah gentar, karena Allah bersamamu. Begitu bimbingan Allah kepada Sayyidil Wujud dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya akan lewat salah satunya. Allah berfirman dalam Al-Anfal 262, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kalau mereka semua ini ingin menipu engkau wahai Sayyidil Wujud, maka cukup bagimu adalah Allah. Fa inna hasbakallah. Dalam surat Al-Anfal 64-nya Allah bahkan menyebutkan begini, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai seorang nabi, wahai nabi Sayyidil Wujud Muhammad, cukup bagimu Allah. Dan kemudian mereka orang-orang yang bersamamu yang ingin berjuang dan membantu perjuangan ini bersamamu dari kaum mukminin. Fa inna hasbakallah. Ayat ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau orang sedang berpaling darimu, meninggalkan kamu, tidak mau lagi membantumu, menolongmu, jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa gelisah, karena Allah. Faqul hasbiyallah. Begitu juga kalau orang sedang berpaling dari agama ini, keberpalingan orang dari agama jangan pernah membuat kegelisahan kita berpegangan dengan agama ini. Ada orang melihat orang bergoncang dengan agamanya, orang yang lain mengikuti, yang lain sudah begini, kenapa saya? Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan bahwa kalau mereka berpaling darimu apapun urusannya, katakan hasbiyallah. Dan kalau mereka meninggalkan agama, jangan pernah kamu merasa menjadi terinspirasi untuk ikut meninggalkan. Karena itu Allah berfirman dalam ayat lain, ketika kita dilarang untuk supaya tidak berpaling walaupun orang berpaling dari agama ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan dirimu sendiri, jangan kamu sibuk orang-orang yang lain yang meninggalkan agama atau berpaling. La yadhurrukum, tidak akan keperpalingan mereka dari agama ini tidak akan memberi sesuatu madarat dan kerusakan pada kalian. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa jangan pernah, sering kan orang ini kecewa dalam hidupnya begini, fulan ini sering saya bantu, ketika saya dalam kesulitan mereka semua ninggalkan saya. Jangan sampai syaitan membisiki Anda, mana mereka orang-orang yang selalu sering mendapatkan sesuatu bantuan dari saya ketika saya dalam kondisi semacam ini. Kenapa? Kalau ada syaitan membisiki Anda, cepat-cepat tolak, mengatakan qul hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Kemudian robahlah, lawanlah syaitan yang mengganggu kita supaya su'dzon dengan husnudzon. Anda berkata pada diri Anda,
Allah tidak mengizinkan untuk menyelesaikan masalahku dengan orang lain, karena Allah ingin menyelesaikan sendiri masalahku. Kalau tidak, kita akan terbawa dan kita akan tersiksa. Dalam kondisi kita sudah dalam kondisi yang kesulitan, kita akan tersiksa ketika dihantui oleh rasa takut atau dihantui oleh rasa buruk sangka pada orang-orang yang meninggalkan kita. Karena itu Al-Quran mengajarkan kita, kalau semua orang meninggalkan engkau, tidak lagi ada yang membela atau membantu, faqul hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Pelajaran yang terakhir kan kita bicarakan, yang bersama Allah, yang kecil jadi besar, yang sedikit jadi banyak, yang lemah jadi kuat, yang jauh jadi dekat kalau bersama Allah. Karena itu Allah memerintahkan Sayyidul Wujud, qul hasbi Allah, katakan supaya semua mendengarkan, cukup bagiku Allah. Kalau seorang sudah bersama Allah, apalagi yang akan ia takutkan? Dengarkan salah satu doa Abi Abdullah Al-Husain di hari Arafah. Ketika Imam Husain yukhatib Rabbah, berdoa di hadapan Allah, salah satu doa panjang beliau, dalam salah satu doa itu beliau mengatakan, madza wajada man faqadak. Ya Allah, orang akan menemukan apa kalau kehilangan engkau? Dan sebaliknya, wa madza faqada man wajadak. Orang merasa kehilangan apa kalau sudah bertemu dan mengenal engkau? Artinya, kalau sudah mengenal Allah dan bersama Allah, tidak kehilangan apapun dalam wujud ini. Tetapi kalau kita memiliki segala sesuatu di alam wujud ini, tapi kita tidak bersama Allah, tidak kenal Allah, maka kita tidak memiliki sesuatu. Madza faqada man, madza wajada man faqadak, wa madza faqada man wajadak. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Kalimat hasbiyallah menunjukkan bahwa Allah menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjaga setiap orang yang menyerahkan urusannya kepadanya. Setiap orang menyerahkan urusan kepada Allah, Allah pasti akan jaga. Hasbiyallah, kalau Allah sebutkan hasbiyallah, cukup bagiku Allah, maka selesai. Kemudian kita dalam ayat ini, faqul ta'af hasbiyallah alaihi tawakkalt. Tidak, aku hanya bertawakal kepada Allah. Dan selalu Al-Quran kalau mengajak kita bertawakal, selalu ini didahulukan alaihi tawakkal, bukan tawakkaltu alaihi. Kalau saya bertawakal kepadanya, masih mungkin tawakal sama yang lain. Tapi kalau alaihi, hanya kepadanya. Seperti ketika kita berkhitab pada Allah dalam salat kita, iyyaka na'bud, beda dengan na'buduka. Karena kalau iyyaka na'bud artinya tidak akan menyembah kecuali pada Allah. Alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkal. Katakan Allah, cukup bagiku Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bertawakal kepadanya. Kemudian wa huwa rabbul arsyil azim. Allah pemilik arsy yang agung. Arsy itu adalah sentral seluruh ciptaan Allah ada pada arsy. Artinya kalau paling agungnya makhluk Allah itu arsy, kalau aku sedang bersama dia, Allah pemilik arsy, apa yang lagi yang harus kutakuti? Manusia yang lemah dan semua kemampuan manusia lemah, aku bersama Rabb siapa? Yang memiliki al-arsyul azim. Karena itu dalam ayat-ayat lain kita dijelaskan bahwa ketika orang menyandarkan dirinya kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang akan bisa menggoncangkan dia. Kalimat hasbi ini juga ada dalam ayat lain. Ketika Allah berkhitab pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada mereka orang-orang yang menyembah berhala dan menyembah selain Allah. Allah sebutkan dalam ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri
au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah pada mereka yang menyembah selain Allah, kalau sesembahan kalian semua ini ketika Allah ingin memberikan padaku bencana dan bahaya, mampukah semua sesembahan kalian mengangkat bencana dan bahaya dariku? Atau kalau Allah ingin memberikan rahmat kepadaku, mampukah seluruh yang kalian sembah menghalangi rahmat Allah dan sehingga tidak sampai kepadaku? Katakan pada mereka semua, wahai Muhammad, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Dan setiap orang mengembalikan urusannya kepadanya, maka Allah hasbuhu, Allah kafiluhu, Allah nasiruhu, Allah pembelahnya, Allah yang akan menyelesaikan urusannya, maka tidak pernah akan selesai. Karena itu ketika Allah ceritakan salah satu orang yang merahasiakan imannya di zaman Fir'aun, ketika berkhitab pada mereka, Allah abadikan dalam surat Ghafir dan Al-Mu'min. Salah satu ungkapannya dia ketika diancam, dia mengatakan begini, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad fawaqahu Allah sayyi'at ma makaru. Aku hanya pasrahkan urusanku kepada Allah. Allah maha mengetahui apa yang ada pada hamba-hambanya. Spontan Allah berfirman, fawaqahu Allah, Allah selamatkan dia dari semua yang sedang dia hadapi, dari semua kesulitan. Allah yang menyandarkan dirinya pada Allah, dalam surat Zumar ayat 36 Allah berfirman begini, alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah yang telah cukup baginya, Allah yang menyelesaikan semua hambanya, urusan hambanya. Jadi ayat ini kalau kita sedang dihadapkan semua orang meninggalkan kita, jangan pernah kita merasa kemudian terkucilkan, merasa minder dan semuanya. Katakanlah hasbiyallah. Dalam ayat lain, qulillah darhum fi khawdihim yal'abun. Katakan cukup bagiku Allah, yang lain silahkan apa yang mereka lakukan. Kita masih ingat ketika Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam salah satu peperangan hampir selesai, beliau berteduh di bawah pohon selesai perang. Beliau meletakkan pedangnya, beliau berteduh. Tiba-tiba ada seorang yang sembunyi-sembunyi langsung sampai mengambil pedang Rasulullah. Rasulullah sendiri sedang berbaring istirahat. Ketika dalam riwayat disebut nama orang itu Du'thur. Ketika dia ambil pedang ini, dihunuskan di wajah Rasulullah sambil dia teriak, ya Muhammad, al-an man yahmika minni. Hai Muhammad, sekarang siapa yang mampu membela engkau? Engkau sendirian dan pedangmu ada padaku. Rasulullah hanya mengatakan Allah. Ketika Rasul mengatakan Allah, irta'adat fara'isu, tangannya gemetar orang itu dan jatuhlah pedang itu dari tangannya dan kemudian diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian beliau berkata, al-an man yahmika minni. Sekarang siapa yang mampu menyelamatkan kamu? Orang itu teriak, ya Muhammad, akhun karim, wabnu akhin karim, saudara mulia, anak saudara mulia, maafkan. Kata Rasulullah, idhab, aku selamat, pulanglah kamu, kembalilah. Dan katanya dalam riwayat orang itu kembali dan masuk Islam, satu desa sama dia masuk Islam semuanya. Tetapi yang ingin saya bawa, Ar-Rasul seperti tahun minggu lalu saya katakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, Nabi Musa dan Rasulullah azam, innallaha la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Bahwa hasbiyallah, setiap orang mengulangi, meresapi kata-kata ini dan selalu dibuat dalam pegangan hidupnya, hasbiyallah, tidak pernah rasa takut. Sebagaimana minggu yang lalu kita katakan, orang yang merasa taufiki hanya dari Allah, dia selalu optimis, semua yang akan dikerjakan dia berhasil selagi dia memohon kepada Allah, dan kalau terjadi yang terbaik baginya, apa yang saja yang terbaik. Begitu juga orang menjadi punya kekuatan, hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Karena itu dalam riwayat Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam, Ibnu Abbas pun meriwayatkan ini, bahwa Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke api Namrud, ucapan Ibrahim cuman hasbiyallah. Dengan ucapan hasbiyallah, api menjadi dingin untuk Ibrahim, karena Allah, Ibrahim telah menyerahkan dirinya kepada pemilik api.
Bahkan dalam riwayat katanya ketika Nabi Ibrahim api sudah dibakar begitu besar, Namrud akan mengumpulkan semua orang dan dia duduk di paling atas untuk menyaksikan. Dalam riwayat seluruh malaikat datang menawarkan jasa kepada Ibrahim. Ibrahim, mohonlah cepat pada Allah. Kata Ibrahim, hasbi ilmuhu bihali. Cukup bagiku, dia sekarang tahu keadaanku. Terakhir sampai malaikat angin mengatakan, ya Ibrahim, mohonlah, aku rubah ini api semua dengan angin, aku lemparkan ke istana mereka. Hasbi ilmuhu bihali. Jawaban Ibrahim, cukup, dia tahu keadaanku. Malaikat hujan pun, ya Ibrahim, mohonlah, aku turunkan hujan, mohon pada Allah. Kata Ibrahim, cukup bagiku Allah mengetahui keadaanku. Dan ketika Ibrahim hanya mengatakan hasbi Allah dan cukup bagiku Allah, sekarang melihatku ketika dia memasrahkan dirinya kepada Allah, cukup bagiku, semua kekuatan mereka, api dan semuanya tidak ada berarti di hadapan Ibrahim. Karena itu kemudian api, sebutkan Allah berfirman pada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kalau saat itu Ibrahim mengiyahkan biar angin membawa api itu membakar istana, Namrud masih menang. Coba gak ada angin, mampus dari kamu wa Ibrahim. Kalau Ibrahim cuma mengiyahkan yang disajikan, yang ditawarkan oleh malaikat membawa hujan, turun hujan, tetap Namrud akan mengatakan, coba enggak hujan, mampus kamu Ibrahim. Tetapi tidak perlu angin, tidak perlu hujan, pemilik api Ibrahim telah menyerahkan dirinya padanya, hasbi Allah. Maka Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ketika orang mengatakan hasbi Allah, dia punya kekuatan dalam dirinya bahwa Allah tidak pernah akan mensia-siakanku. Selagi orang dalam melakukan kebenaran, selagi orang tidak menyalahi hak orang lain dan hak Allah, maka tidak pernah Allah akan meninggalkan orang itu sendiri. Pasti Allah akan menyelesaikan urusannya. Allah Maha Mulia untuk membiarkan orang yang telah menyerahkan dirinya pada zatnya. Tidak. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Kalau semua orang berpaling, maka katakanlah cukup bagiku Allah. Ini yang pernah saya sampaikan dalam perang Hamra'il Asad setelah perang Uhud. Banyak yang luka di kaum para sahabat Rasulullah. Kemudian mereka Rasulullah diperintahkan, Jibril datang, Allah memerintahkan, bangkitlah lagi engkau wahai Muhammad dengan semua pengikutmu yang luka, yang semua suruh keluar lagi mengejar musuh Abu Sufyan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semua untuk keluar di Hamra'il Asad, Abu Sufyan kemudian menyuruh seseorang untuk menakut-nakuti kaum mukminin bersama Rasulullah agar supaya mereka takut begitu. Karena itu kemudian dalam riwayat Nu'aim bin Mas'ud yang diperintahkan oleh Abu Sufyan, kemudian orang dalam Al-Quran Allah rekam, innana alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika mereka mendatang mengancam, jangan kalian keluar, orang semua telah kumpul akan menyerang kalian, menyerbu. Ancaman ini tidak membuat mereka lemah, dan tambah menjadi iman mereka tambah kuat. Karena apa? Dan mereka selalu berkata, hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Ketika mereka menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, berubah semuanya. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su. Jadi pelajaran kita keenam ini adalah apabila kita ditinggalkan orang lain dan menghadapi apapun yang kita mengharap sesuatu, apabila usaha kita kemudian semua ada yang menghalang, ada segala macam, jangan pernah merasa gelisah, tapi katakanlah hasbi Allah. Khususnya mungkin dalam kita berbisnis, kita harus tahu cara berbisnis, cara memasarkan bisnis kita. Tetapi ketika ada orang ini, jangan pernah kita ditakut-takuti, mungkin nanti orang akan melakukan begini, orang melakukan. Serahkan, apalagi kalau urusan rizki.
Rizki kita manajemennya bukan di bumi, di langit. Biar semua penghuni bumi ingin melakukan apapun, tetap rizki kita akan sampai. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian hasbi Allah. Saya buat satu contoh ini dalam semua hal. Kadang-kadang satu contoh ini yang sering membuat orang takut gelisah. Karena itu kadang-kadang Al-Quran kalau membicarakan rizki, Allah tampilkan sifat kekuatannya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah kumpulkan sifat Al-Qawi Al-Matin. Karena kebanyakan orang ini kalah ketika dihadapkan rizki. Karena takutnya rizki, akhirnya bisa berubah bermacam-macam. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Karena itu ada riwayat dari Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi. Siapa yang membaca, dari Abi Darda riwayat ini, siapa membaca ayat ini setiap pagi dan sore, begini, an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi, man qala fi kulli yawmin hina yusbih wa hina yumsi, siapa yang mengatakan setiap pagi dan sore, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim, 7 marrat, 7 kali pagi 7 kali sore, kafahullahu ta'ala ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah akan selesaikan urusan dunia dia dan urusan akhiratnya. Karena hasbiyallah. Gak mungkin orang menyerahkan dirinya kepadanya kemudian Allah. Dan kemudian kepada siapa kita serahkan diri kita? Kepada pemilik Al-Arsyul Azim. Siapakah manusia? Apa kekuatan manusia? Pemilik Al-Arsyul Azim. Sudah makhluk tersentral seluruh makhluk Allah di arsy, Allah sifati Al-Azim, dan pemilik Al-Arsyul Azim itulah pembelaku yang akan menjaminku, yang akan menyelesaikan urusanku. Maka karena itu qul hasbiyallah alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Kan ada doa yang diajarkan Imam Ridha yang kita baca kalau pagi. Sebelum saya sampaikan doa itu, saya ada riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Karena doa yang diriwayatkan Imam Ridha itu nanti ayat-ayat yang dibawa oleh Imam Ja'far As-Shadiq ini ada. Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, beliau pernah mengatakan begini, ajibtu liman fazi'a min arba'in kaifa la yafza ila arba'. Aku heran orang yang ditimpa, orang yang takut dengan 4 masalah, kenapa enggak kembali kepada 4 masalah yang lain? Ajibtu liman fazi'a, takut min arba', dari 4 perkara, kaifa la yafza'u ila arba', kenapa dia enggak kembali kepada 4 yang lain? Kemudian Imam Shadiq memerinci apa saja itu. Ajibtu liman fazi'a, ajibtu liman khafa, kaifa la yafza'u ila qawlihi azza wa jal, hasbunallah wa ni'mal wakil, fa inni sami'tu Allah jalla jalaluhu yaqul bi'aqibiha fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su. Aku heran orang yang sedang dilanda rasa takut, kenapa enggak kembali kepada firman Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil? Karena aku mendengar, kata Imam Ja'far, Allah setelah menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, diakhiri dengan firman-Nya, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su. Setelah mereka mengatakan hasbunallah, mereka kembali dengan meraih nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, dan tidak tertimpa sedikit pun kesulitan. Artinya Imam Ja'far mengajarkan kalau kita dalam keadaan takut, gelisah, sebutlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kedua, wa ajibtu liman igtamma kaifa la yafza'u ila qawlihi azza wa jal, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, fa inni sami'tu Allah azza wa jal yaqulu bi'aqibiha fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Aku heran, kata Imam Ja'far, orang yang sedang
sedih, sumpah, gelisah. Kenapa tidak kembali kepada firman Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang diucapkan oleh Nabi Allah Yunus ketika di dalam perut ikan. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, karena aku mendengar setelah ayat itu Allah meneruskan ayatnya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami terima, kami dengarkan, kami ijabahi doanya Nabi Yunus. Kemudian kami angkat kesedihan darinya. Fastajabna lahu wa najjaynahu, kami selamatkan dia dari kesedihannya. Terus bukan untuk Yunus saja, maaf, bukan untuk Nabi Yunus saja. Fastajabna lahu, iya, tetapi wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga setiap orang mukmin yang dalam keadaan ham wa gham, kesedihan, mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, Allah cabut darinya kesedihan dan semua tadi itu. Ketiga, wa ajibtu liman mukira bihi kaifa la yafza ila qawlihi wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fa inni sami'tu Allah jalla wa taqaddasa yaqulu bi'aqibiha fa waqahu Allah sayyi'at ma makaru. Aku heran orang yang sedang dimusuhi, sedang ingin diperlakukan keji terhadapnya, kenapa tidak kembali kepada firman Allah, wa ufawwidhu amri ilallah, aku serahkan urusanku pada Allah, innallaha basirun bil ibad, Allah sangat mengetahui apa semua yang terjadi pada hambanya. Karena aku, kata Imam Ja'far, mendengarkan Allah meneruskan dalam ayat berikutnya, fawaqahu Allah sayyi'at ma makaru. Karena Allah kemudian Allah selamatkan dia dari semua yang direncanakan jelek oleh orang-orang lain terhadapnya. Allah selamatkan kapan? Ketika dia wa ufawwidhu amri ilallah, dia masrahkan urusannya kepada Allah. Dan keempat, wa ajibtu liman arada dunya wa zinataha kaifa la yafza'u ila qawlihi tabaraka wa ta'ala ma syaa Allah la quwwata illa billah fa inni sami'tu Allah azza ismuhu yaqulu bi'aqibiha in tarani ana aqallu minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Aku heran orang yang menginginkan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, kenapa dia enggak kembali dengan firman Allah, masya Allah la quwwata illa billah, semua hanya kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Karena aku, kata Imam Ja'far Shadiq, mendengarkan ayat setelah ayat ini, ayat berikutnya, in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ini kan antara dua orang dalam ceritakan dalam Ashabul Kahf. Kalau engkau melihat aku lebih sedikit hartaku, anakku, fa asa rabbi, mudah-mudahan Allah yu'tiyani, memberikan padaku khairan min jannatik, lebih baik dari semua kebun yang kamu miliki. Dan orang menyebutkan, kalau Al-Quran menyebutkan kalimat asa dari Allah, hiya mujibah. Asa mujibah, pasti, bukan hanya kemungkinan, pasti Allah akan berikan. Al-Imam Ja'far Shadiq dalam 4 ayat ini, salah satunya hasbunallah wa ni'mal wakil wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian ayat terakhir yang kita baca tadi, masya Allah la quwwata illa billah. Sepertinya Imam Ja'far memberikan resep pada kita saat kamu takut, saat kamu sedih dan gelisah, saat kamu sedang dimusuhi orang merencanakan jahat kepadamu, saat engkau mengharapkan sesuatu dari dunia ini, maka semua solusimu hanyalah kembali kepada Dia, Allah. Dan Allah telah memberikan contoh dalam Al-Quran, ayat-ayat yang apabila kita baca, kita akan meraih hal-hal yang indah semacam itu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Pegangan hidup. Faqul hasbiyallah.
Tidak yang di timur, dari timur sampai barat, dimanapun di muka bumi Allah ini, kalau mereka semua memusuhi kita, tetapi Allah bersama kita, maka selesai urusan kita. Dan sebaliknya, kalau kita membanggakan apa yang kita miliki, kekuatan yang akan bela kita segala macam, kita bisa gagal. Karena semua itu hanyalah kembali kepada Allah. Karena itu bimbingan Allah terhadap Rasul, fa in yakhda'uka faqul hasbiyallah. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'ak. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Selalu Allah dalam didikan kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah semuanya dalam Allah. Hal-hal semacam ini ketika Al-Quran mengajarkan kepada kita adalah perlunya kita mewarnai kehidupan ini dengan ajaran-ajaran Quran semacam ini. Karena dunia ini kan tempat ujian, tempat semuanya. Tetapi ketika kita pasrahkan kepada Allah seluruh urusan kita, maka kita akan mendapat ketentraman. Dalam bait syair Imam Ali pernah mengatakan, mata manusia tidak tahu apa yang sedang ada dalam hatiku, dan aku hanya menemukan hanya Allah lah yang mengetahui seluruh isi hatiku. Kemudian dia mengatakan, saat aku bersama Allah, maka apalagi yang menyebabkan aku takut, sementara aku tahu bahwa sebaik-baik yang mengatur kehidupan itu adalah Allah. Yudabbirul amra. Sering kita ulang-ulangi dalam kata-kata yang indah bahwa yang menyebabkan kita ini gelisah, takut, galau semuanya karena kita ini sok mengaku mampu mengatur diri kita, padahal yang ngatur diri kita hanyalah Allah. Dan yang terjadi pada kita setelah kita serahkan semua urusan pada Allah, yang terjadi pada kita akan mendapatkan ketentraman. Kalau sesuatu yang kita harapkan terwujud, kita akan bahagia bahwa ini Allah berikan yang terbaik. Sesuatu yang kita harapkan tidak terwujud, kita pun akan mengatakan ini yang terbaik bagiku, karena Allah Rabbul Khair, la yu'ti illal khair. Kalau baik pasti diberikan padaku. Al-Imam Al-Baqir salamullahi alaih, beliau pernah mengatakan, kalau besok pagi aku bangun, aku dalam keadaan sehat atau sakit, aku dalam keadaan memiliki sesuatu atau tidak aku memiliki sesuatu, semua aku nikmati dan semua itu adalah yang terbaik, karena aku yakin bahwa Dia Allah tidak pernah memberi kepadaku kecuali yang terbaik. Fil akhir ayyuhal ikhwah, ada ajaran doa dari Imam Ridha. Imam Ridha mengatakan, yang membaca kalimat-kalimat ini akan disebutkan di pagi setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh kita baca ini, seluruh hajat kita akan dimudahkan oleh Allah, dan Allah akan menyelesaikan semua urusan dunia dan akhirat kita. Dan ayat-ayat yang saya baca tadi itu masuk dalam yang diajarkan oleh Al-Imam Ridha. Al-Imam Ridha alaihi salam qal, man qala fi duburi salatil ghada, siapa yang mengatakan kalimat di bawah ini, ayat-ayat nanti ini, setelah sholat pagi subuh, lam yaltamis hajatan, dia tidak usaha ingin mencari sesuatu hajat, illa tayassarat, kecuali Allah akan mudahkan hajatnya, wa kafahu Allah ma ahammah, dan Allah akan selesaikan apapun yang sedang ia pikirkan urusan dunia dan akhiratnya. Apa doanya? Mungkin para ikhwan sudah membaca doa ini sama. Bismillahi wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad, fawaqahu Allah sayyi'at ma makaru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'. Ma syaa Allah, la haula wala quwwata illa billah. Terus ma syaa Allah, la ma sya'an nas, ma syaa Allah wa in karihan nas, hasbiyar rabbu minal marbubin, hasbiyal khaliq minal makhluqin, hasbiyar razik minal marzuqin, hasbiyallahu rabbul alamin, hasbi man huwa hasbi, hasbi man lam yazal hasbi, hasbi man kana mudh kuntu lam yazal hasbi,
Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Ini yang diajarkan oleh Imam Ridha. Dan ayat-ayat yang diajarkan untuk kita baca setelah subuh, setelah salat subuh ini, ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq tadi ketika kita dalam dalam kondisi takut, dalam kondisi sedih, dalam kondisi sedang dimusuhi orang, dalam kondisi mengharapkan dunia, semua ada dalam ayat-ayat sebagai wirid sobah, wirid pagi yang diajarkan oleh Al-Imam Ar-Ridha alaihissalam. Jadi ayol ikhwah, kajian kita hari ini pelajaran ke-6, apabila orang semua meninggalkan kita, apabila orang semua berpaling dari kita, jangan pernah merasa gentar, katakanlah hanya cukup bagiku Allah. Dan semacam ini dalam urusan saat kita melihat orang sedang mulai meninggalkan agama, mulai meninggalkan ketentuan-ketentuan Allah, juga jangan pernah membuat yang mereka lakukan mempengaruhi kita dalam beragama kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, semoga kita selalu mampu menyerahkan semua urusan kita pada Allah agar kita mendapatkan yang terindah dari Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.